Kalau ada karyawan yang datang ke kantor lu, lalu kemudian bilang, lu kemana aja? Ini jam berapa? Jam 11. Lu waktu tanda tangan untuk kerja jam berapa? Jam 8 kan? Kenapa jam 11 baru datang? Dia bilang, udah takdir bos. Kalau gue jadi bosnya, gue bilang gini, takdir lu juga hari ini angkat kaki dari kantor. Tapi kalau ada sesuatu yang orang-orang semua tahu, contoh ya, kenapa lu datang jam 11? Dia bilang gini, mohon maaf, ibuku meninggal. Realitasnya gak bisa diubah dong. Ibunya meninggal nih. Kita bilang, kenapa kamu masih masuk kantor? Pulang aja dulu. Ambil waktu. Urusin ibumu dulu. Karena kita semua sudah paham bahwa ini gak bisa diubah nih. Ibunya gak bisa hidup lagi. Di dalam Islam, takdir itu adalah perkara-perkara yang kita gak bisa ubah. Dan kita yakin itu sudah ketentuan Allah dan pasti baik bagi kita. Itu takdir. Maka aku beriman, ya Allah, aku beriman kepada Engkau. Aku dilahirkan sebagai orang Cina di Indonesia. Tinggalkan oleh bapak dan ibuku. Kalau enggak, aku yang meninggal duluan. Dan itu perkara takdir. Ketika itu terjadi, itu kan ya, maka aku menerima. Contoh, bapak mertuaku meninggal, itu ketika kita baru pulang dari Turki. Pas kita mau ke sana meninggal, istriku di mobil nangis. Dan dia bilang, Abi, kalau aja dokternya itu lebih bagus. Aku bilang hati-hati ngomong. Karena omongan kalau itu justru menandakan kita tuh tidak beriman pada Allah. Allah udah ambil ya udah. Kalaupun terjadi kelalaian dokter dan segala macam itu kita bisa proses nanti. Tapi kita terima dulu bahwa bapak udah gak ada. Perkara-perkara yang bisa kita pilih itu bukan takdir dalam pandangan Islam. Yang bisa kita pilih mau jadi apa itu bisa kita pilih. Mau kemudian pergi kemana hari ini, mau sholat atau tidak. Mengenai dengan segala sesuatu kejadian di mana di dunia ini dan termasuk tadi takdir itu ada yang bisa diubah dan nggak bisa diubah. Nih, pertama aku mau bahas dulu tentang bisa diubah atau tidak bisa diubah. Aku pegang pena ini di tangan kiri, maka lu bisa jelas melihat perubahannya. Tadinya di kanan, sekarang di kiri. Oke, kalau gini gimana? Ini gue pegang pena di tangan mana nih? Sekarang gue udah pindahin penanya. Ini pindah ke mana? Gak tahu juga. Berarti kita nggak akan bisa mengatakan sesuatu berubah kalau kita nggak tahu apa-apa. Diri itu kita benar-benar gak tahu. Lauhul mahfud kita gak pernah lihat. Takdir Allah kita gak pernah tahu. Siapa yang memperbanyak silaturahim maka umurnya diperpanjang. Itu ada hadisnya tuh. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek mati umur 100 tahun. Lalu kemudian cucunya bilang begini, kalau ini karena beliau suka silaturahim. Kalau nggak silaturahim mungkin dia 70. Itu sok tahu namanya. Karena we never know. Dia ditakdirkan berapa dan meninggalnya berapa setelah dia silaturahim. Maka perkara-perkara yang kita nggak tahu ini kita nggak bahas. Ada orang bilang ini takdir saya, berarti dia sudah playing gods. Iya. Ini playing God. Bilang bahwa ada takdir itu ada yang bisa diubah dan nggak bisa diubah misalnya. Nah kita tahu mana yang bisa diubah, orang kita nggak tahu semuanya. Aku ini lagi berubah takdir. Who knows? Jangan-jangan kamu memang ditakdirkan begitu. Karena merubah takdirku yang dulunya tinggal di Jakarta menjadi tinggal di Bogor. Siapa ngomong? Siapa tahu takdirnya memang aku dari Jakarta terus ke Bogor. Kita tidak ketahui ini. Kita